Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa lewat Paulus diungkapkanlah apa arti cinta bagi kami yang menjadi tujuan dasar dan arah hidup kami sendiri, mencapai kesempurnaan cinta. Bantu kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu supaya kami belajar mencintai diriku sendiri, mencintai orang lain, dan terlebih mencintai-Mu dengan sepenuh hati. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama dari surat Paulus kepada umat di Korintus, Paulus menjabarkan apa makna cinta itu. Sabar, murah hati, lemah lembut, menanggung beban bersama-sama. Dilukiskan dengan sangat indah, dengan sangat bagus. Karena Allah adalah cinta. Dan cinta itu menjadi tujuan dasar. Dan apa yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Saudara, kita sudah mendengar tentang cinta dan uraian itu. Tapi kita tahu betapa tidak mudahnya. Betapa tidak gampangnya kita mencintai. Terlebih ketika yang kita cintai itu bukanlah orang yang mudah, yang bisa bekerja sama dengan kita. Tapi justru musuh kita, yang membenci kita, yang menjengkelkan, yang membuat kita menderita dan seterusnya. Tetapi Tuhan mengatakan cintailah dia. Saudara, cinta itu menjadi cinta justru karena kesulit. Justru karena tidak mudah. Justru karena ada salib. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan cinta baru menjadi cinta ketika terluka dan ketika melukai. Artinya ketika kita merasa terluka begitu beratnya, kita harus mengampuni, harus memaafkan, harus sabar dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah baru cinta. Tetapi ketika cinta itu mudah, gampang, dan enak, itu baru sekedar. Mungkin cinta juga tapi tidak semendalam ketika mencintai. Maka kalau kita perhatikan bagaimana Allah mencintai manusia dan mengirim putranya, dan itu ambil risiko yang besar. Ketika Allah mengirim putranya Yesus, itu berisiko besar bahwa dia akan ditolak, dan ternyata ditolak. Dan cara Tuhan mencintai, cara Yesus mencintai justru dengan salib, dengan penderitaan. Cinta baru menjadi cinta ketika saya terluka. Dan itu berarti apa? Itu berarti saya dididik, dibina, dituntun, Tuhan membentuk kita lewat orang-orang yang sulit dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya tidak mau berpanjang lebar tentang cinta dan makna dan menjadi tujuan seperti apa, karena kita semua tahu tentang hal itu. Nah, apa yang kira-kira dapat kita renungkan, kita mohonkan adalah bahwa kita mohon Roh Kudus sendiri membawa kita kepada misteri cinta ini. Ya, sekali lagi, membawa kita kepada cinta yang sebagai misteri ini. Ya. Nah, bagaimana kita lihat pengalaman Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus? Kita tahu pada zamannya, tahun 1800-an, kitab suci tidak segampang seperti sekarang kita mengakses gampang, bisa memiliki, bisa satu, bisa dua, dan seterusnya kita bisa membaca. Tapi pada zaman itu bukanlah gampang. Dia hanya mempunyai kitab suci karena diberi oleh pamannya seorang pastor. Dan dalam khotbah misa-misa setiap hari. Hanya seperti itu. Tapi daya tangkap, daya juangnya, daya cari. Dia mencari kebenaran, dia mencari ketulusan. Dan dia menemukan teks ini, teks Korintus ini. Lalu dia mengatakan, my vocation is to love. Panggilanku adalah mencinta. Vocation. Jadi cinta itu bukan kewajiban. Cinta itu bukan suits, bukan seharusnya, tetapi panggilan. Ya, bukan karier yang harus dicapai, bukan sesuatu yang dicapai, tapi vocation, panggilan yang diperjuangkan, yang diusahakan, digeluti, yang dicari, ditemukan menjadi suatu passion. Ya, ketika tidak ada cinta, maka harus dicari cinta. Maka itulah Santo Yohanes dari Salib, ketika tidak ada cinta, berikan cinta itu. Dan kita pada akhir hidup kita diadili karena cinta. Siapapun, kapanpun, bukan hanya kelompok kita orang Katolik, tapi non-Katolik siapapun juga.
Maka cinta itu menjadi universal. Ya. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa menemukannya seperti Santa Teresa, kanak-kanak Yesus, ada kerinduan. Itu terjadi karena dia mengalami persoalan yang tidak mudah di komunitasnya karena berhadapan dengan priorinya yang sungguh galak. Yang seperti dalam tanda petik, maaflah, tidak manusiawi. Tapi justru disitulah dia bergulat terus-menerus mencari apa sebetulnya. Ya. Dan dia menemukan kata-kata ini, my vocation is to love. Panggilanku adalah mencinta. Ya. Karena itulah ketika dia mau mati, dia mengatakan, aku akan kembali kepada Bapa dan aku akan menaburkan mawar cinta kepada dunia. Ya. Inti dari kehidupan Santa Teresa adalah love, kasih, cinta. Dengan cara yang sangat sederhana, bukan cara yang secara teologis, secara complicated, ya, rumit, tidak. Tetapi dalam keseharian, dalam pergulatan sehari-hari, dia harus memaafkan priorinya Gonzaga dengan segala dengan segala kekurangan, keterbatasan, dengan senyum, dengan gembira. Ya. I want to be a victim of love. Ya. Seperti itu, saya akan menjadi korban Holocaust. Dipakai kata Holocaust. Holocaust itu adalah korban kebakaran di orang-orang Yahudi yang dibakar karena cinta. Jadi Holocaust, jadi korban bakaran cinta. Ya. Kata-kata itu yang dipakai, saudaraku. Mari kita terus berjuang dalam proses apapun, dalam situasi apapun dengan diri kita sendiri. Kita juga bukan hanya mencintai orang lain, tetapi mencintai diri kita sendiri. Mencintai kekurangan kita, mencintai keterbatasan kita, dan percaya bahwa cinta Tuhan tetap pada kita, pada diri kita sendiri. Dan kita mohon rahmat itu. Sekali mohon rahmat Roh Kudus, supaya sungguh-sungguh roh itu membawa kita kepada Kristus. Pengalaman perjumpaan dengan Kristus. Dan itulah inti dari kenapa Allah menjadi manusia, ya karena cinta. Kenapa Yesus berkorban karena dengan segala pengalaman-pengalaman penderitaan yang bengis, yang kejam dan segala macam, hanya karena cinta. Dan hidup kita semuanya karena cinta. Cinta itu menjadi cinta karena ada yang memberi makna kepada cinta. Semoga kita semua semakin terbuka, semakin merasakan, mengalami mata batin kita untuk terbuka terhadap cinta. Sekali lagi, ketika cinta itu menjadi berat, disitulah panggilan kita. Karena itulah dalam bacaan Injil hari ini kita diajak Yesus untuk terbuka, membuka diri. Ya, ketika ada genderang, bunyi genderang untuk menari, kita jangan diam, tapi ikut menari. Itu artinya ketika ada bunyi seruling tanda kematian, kita juga harus bersedih. Dalam arti ketika ada dorongan dalam batin kita, suara batin kita, suara Roh Kudus yang meminta kita untuk berubah, untuk melakukan suatu perbuatan baik, maka kita juga harus bersedia memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk suara batin, suara Roh Kudus itu yang membimbing kita pada cinta. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua untuk mencapai kesempurnaan cinta, sebagaimana yang diminta oleh Yesus bagi kita. Di kayu salib Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Di atas salib Yesus memberikan Bunda Maria kepada gereja, kepada Yohanes. Dan memberikan Yohanes sebagai gereja kepada Bunda Maria. Cinta Tuhan Yesus tidak berakhir dengan kematian. Maka dia berikan roh cinta, yaitu Roh Kudus, untuk mendampingi kita. Terus mendampingi kita sampai kekal. Karena cintanya yang besar. Karena harga kita lebih besar. Dan dia ingin kita sampai seperti dia di surga, sebagai anak Bapa, anak Allah. Dan itulah sungguh luar biasa cinta Allah kepada kita. Semoga kita tidak hanya mengerti, tapi mengalami, merasakan kasih Allah yang luar biasa. Untuk Anda sekarang, detik ini, saat ini juga. Cinta Allah seperti lautan luas tanpa batas untuk kita semua. Nyemplunglah, terjunlah ke dalam cinta Tuhan. Ocean of love, itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Karena di dalam cintanya, kita merasakan kebutuhan kita yang paling fundamental. Tuhan memberkati Anda, bagi Anda yang mendengarkan, mengalami kasih Allah yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.